Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajijah dan NPM 21100104110 dari kelas 4N Reguler Pagi Banjarmasin, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat peta tematik menggunakan kode Igniter dan Lovelet.js. Jadi jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis ya. Oke teman-teman, jadi di sini saya udah ada di depan layar monitor ya. Jadi langsung aja di sini saya tunjukkan caranya. Nah, pertama-tama kita tentunya harus menyalakan server lokal. Di sini saya menggunakan Exam. Langsung aja buka aplikasi Exam. Nah, setelah muncul seperti ini, kita perlu nyalakan bagian Apache dan MySQL. Jadi MySQL ini untuk menghubungkan database yang udah kita buat sebelumnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan caranya membuat peta tematik menggunakan kode Igniter dan Lovelet.js. Ini sudah saya buat peta tematiknya. Karena kita pakai server lokal, jadi kita pakai localhost aja, lalu masukkan nama folder yang udah kita buat, yang sudah saya buat ya. Nah, di sini kita pilih public. Nah, jadi inilah tampilan peta tematik yang sudah saya buat menggunakan kode Igniter dan Lovelet.js. Beginilah tampilannya. Di sini ada bagian load layer tentunya untuk mewarnai, dan bagian-bagian setiap provinsi juga sudah terbagi ya, dan jumlah dari penduduk juga sesuai dengan data yang udah kita masukkan di bagian kode wilayah dan data. Jadi caranya itu, pertama-tama untuk membuat seperti ini, peta tematik seperti ini, setelah kita masukkan peta Lovelet.js-nya, tentunya tidak langsung berwarna seperti ini. Nah, tentunya saya tampilkan dulu di bagian peta lainnya. Nah, peta Indonesia itu bentuknya awalnya seperti ini aja gitu, nggak ada warna-warna dan bagian-bagian tiap provinsi atau bagian-bagian tiap daerah tertentu. Nah, untuk membuat seperti ini tentunya kita harus membuat load layer peta namanya. Nah, load layer peta ini kalau diibaratkan ya, ini adalah peta yang sebenarnya. Lalu kita masukkan load layer di bagian atasnya. Jadi fungsinya load layer ini tentunya untuk menambahkan fungsi agar peta itu menjadi peta tematik. Nah, load layer fungsinya bisa sebagai mewarnai atau membedakan setiap daerah itu sesuai data yang kita masukkan, lalu juga memasukkan data dari kode wilayah yang kita masukkan juga. Jadi dia itu dapat difungsikan gitu layarnya. Nah, selain itu juga kita bisa menambahkan pop-up juga, kita fungsikan sebagai pop-up juga. Dan tentunya yang paling utama, layer ini juga fungsinya untuk membagi daerah setiap provinsi. Nah, caranya itu yang kita buatkan load layer yang paling utama. Jadi kita tinggal apabila sudah kita bikin ya bagian awalnya itu, bagian sini, bagian tampilannya itu seperti ini, muncul peta. Maka untuk membuat load layer kita tinggal di bagian controller itu kita masukkan codingan maps, bagian maps, codingan seperti ini aja. Ini saya tampilkan dulu ya caranya membuat load layer. Jadi tentunya kita masukkan di load layernya itu data yang sudah siap gitu, yang bentuknya itu JSON. Jadi setelah kita masukkan ke controller, langsung aja kita masukkan tampilannya itu di bagian views dan tentunya di bagian maps-nya.
kita masukkan di indeks, yaitu datanya yang kita masukkan di controller, lalu tampilannya, sehingga bisa memuat menambah layar di bagian atas maps-nya. Nah, nantinya load layer itu pada awalnya akan berbentuk seperti ini. Sini sudah saya bikin ya load layer awalnya gitu, gimana tampilannya. Nah, load layer itu nantinya akan muncul seperti ini dulu. Nah, setelah menjadi layer seperti ini, di sini bisa kita lihat dia itu membagi setiap provinsi, dan juga nantinya bagian-bagian ini bisa difungsikan sehingga bisa menjadi peta tematik seperti ini. Nah, layer ini bisa kita fungsikan sebagai mewarnai, ya kan? Nah, cara mewarnainya ini juga kita masukkan di bagian indeks, dan nanti juga berhubungan dengan data. Jadi di sini saya buka aja di hasil yang langsung jadinya tadi, yang sudah saya buat peta tematik yang sudah jadi. Nah, di sini bisa kita lihat untuk mewarnainya kita tinggal menambahkan function warna dari data yang sudah kita buat. Jadi di sini kita masukkan dulu variabel dari nilai max. Nilai max ini juga kita masukkan di dalam controller dulu nilai max-nya itu apa. Setelah kita masukkan nilai max-nya ini, langsunglah kita masukkan ke dalam indeksnya itu variabel dari nilai max, dan kita masukkan function dari setiap warna. Jadi akan berhubungan dengan data yang sudah kita buat. Setelah kita bisa mewarnai, tentunya kita juga membuat data agar terhubung. Jadi setiap provinsi ini memiliki data. Nah, datanya ini bisa kita tampilkan dalam bentuk pop-up seperti ini. Apabila kita klik gitu bagian provinsinya, akan muncul informasi mengenai apa provinsinya dan data penduduk yang sudah kita masukkan. Nah, caranya juga tinggal kita masukkan juga codingan seperti ini. Nah, di sini kita masukkan function juga, lalu kita bikin di dalam layarnya itu kan, di sini terlihat layar bin pop up. Jadi dia di dalam layarnya itu bisa dapat pop up gitu, sehingga memunculkan informasi dari provinsi dan nilai dari data yang kita buat. Setelah pop up juga, setelah mewarnai layar, membuat pop-up pada layar, di sini kita juga menambahkan legend. Nah, legend ini kita bisa bikin juga, kita masukkan juga, dan juga tentunya berhubungan dengan data. Kita bikin codingan seperti ini. Nah, codingan ini bisa kita dapatkan di dalam Laflet.js juga. Kopas aja. Jadi kita untuk membuat legend kita bikin dulu variabelnya, lalu di sini ada layer kontrolnya. Jadi di dalam sini kita bisa mengontrol dari posisi legendnya. Jadi di sini kita letakkan di bottom right, yaitu di bawah kanan. Bottom right itu di bawah kanan. Nah, lalu di variabelnya kita bikin variabel lagi bahwa ini nih ada fungsinya gitu. Nah, di sini kita masukkan grades atau warna gradasi dari warna-warna yang sudah kita masukkan di color bagian ini. Jadi kita akan mengetahui function dari nilai max ini akan berwarna seperti ini, lalu gradasinya juga akan terhubung dengan bagian sini. Jadi tinggal kita kupas-kupas juga bagian sininya. Jadi otomatis akan memunculkan legend yang ada di bawah sini. Nah, jadi itulah penjelasan singkat, padat, dan jelas dari saya. Mungkin itulah video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri video ini dengan kata wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.